Bapak Ibu pernah nggak merasa kasihan, tidak tega kepada anak waktu kita harus membangunkan anak pada pagi hari, jam 5:30 sedang lelap dan nyenyak-nyenyaknya tidur, kita bangunkan, ia masih berkeberatan, kita paksa bangun. Rasanya tidak tega ya saudara, kasihan. Tetapi demi masa depan anak, ia harus bangun. Anak baru pulang dari sekolah, lalu guru matematik datang untuk memberi les. Sudah seharian sekolah, sekarang guru les sudah nunggu di ruang tamu. Lalu anak kita berbisik, "Mam atau Pap, gak usah kursus ya hari ini, capek." Terus kita berkata, "Nggak boleh." Kita cari alasan. Dia sudah jauh-jauh datang. Padahal kita bisa bilang, "Ya udah hari ini nggak ada kursus ya, tetap dibayar kedatangannya." Toh dia juga untung saudara. Tapi cari alasan orang tua. Dia sudah jauh-jauh datang. Harus. Atau pulang dari sekolah, capek-capek, harus pergi kursus lagi. Nggak tega rasanya. Rasanya kita berkata, ya udah berhenti kursus deh, biar bisa main. Tetapi demi masa depan, kita paksa untuk belajar. Kita paksa untuk berubah. Kita paksa untuk bekerja. Perasaan tidak tega itu saudara, perasaan kasihan juga dan kadang-kadang juga bimbang, itu juga saya miliki terhadap saudara. Kadang-kadang saya merasa kasihan, tidak tega. Tapi demi keselamatan kekal saudara, saya desak saudara. Saya paksa saudara. Apalagi kalau ketemu dengan saudara yang ekonominya kuat. Nyaman, sudah biasa di zona nyaman hidup. Lalu saya paksa, asingkan dirimu dari dunia. Pikirkan kerajaan surga, langit baru, bumi baru saja. Waduh, saya juga ada perasaan gak tega saudara. Kasihan. Saya bawa dia ke dunia lain. Jadi manusia lain. Tapi tidak ada pilihan. Ini demi keselamatan kekal. Demi keselamatan abadi yang sangat mahal. Mau tidak mau, tega tidak tega, saya bicara. Maka jangan heran ya kalau ada anak-anak kita yang tidak mengerti orang tua lalu berkata, "Mama jahat. Mama cerewet. Mama nggak ngerti aku." Kalau anak pengen handphone baru, kita punya uang. Tapi kalau kita biarkan dengan cara begini, konsumerisme, dia bisa boros. Suatu hari dia sembarangan pakai duit. Orang tua bilang, enggak ganti. Tapi teman saya udah ganti semua. Enggak, itu udah cukup. Mau apa sih? Enak nggak enak? Tega nggak tega? Perasaan yang sama ada di hati saya, saudara. Bukan begini, aduh kasihan, ekonominya lemah. Saya doakan supaya engkau maju usahamu. Duh kasihan belum dapat jodoh. Dalam nama Yesus dapat jodoh. Kasihan. Dia belum punya rumah. Dalam nama Yesus, kutuk pengembaraan, cabut. Bukan kasihan begitu. Bukan saya rela, bukan saya tega sudah jadi miskin, atau tidak punya rumah. Tapi apa artinya Anda punya rumah, tapi hidupmu menuju api kekal? Apa artinya saudara punya ekonomi baik, tapi saudara menuju api kekal? Lah Pak, kan bagusnya begini Pak, ekonomi baik, tapi masuk surga gitu Pak. Nah kalau bisa begitu bagus.
Masalahnya Anda nggak bisa dibuat kaya. Anda nggak bisa dibuat terhormat karena watak karaktermu belum siap. Ada yang bisa, ada yang tidak. Engkau punya duit banyak, kawin siri. Paham nggak saudara? Makanya itu nomor yang kesekian. Yang saya ajarkan adalah ayo kebenaran. Ayo cari kerajaan Allah. Robah karaktermu. 3 hal utama yang kita ajarkan. 1, karakter diubah seperti Tuhan Yesus. Hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela. Yang kedua, langit baru, bumi baru. 3, tanggung jawab hidup. Tanggung jawab dengan kesehatanmu, tanggung jawab dengan ekonomimu, dan seterusnya. Dulu saya tidak punya perasaan begini. Yang penting saya khotbah. Di tengah-tengah khotbah saya menunjukkan kehebatan saya berkhotbah. Kepintaran saya berkhotbah. Belum kesaksian-kesaksian yang mengisyaratkan saya luar biasa. Walaupun itu tipis tetap ada. Tapi sekarang saya tidak mau bersalah. Saya mau mengajak saudara sungguh-sungguh berubah. Seperti saya juga berusaha mengubah diri saya. Karakter yang mesti benar. Fokus langit baru, bumi baru. 3 baru, tanggung jawab. Pak Pendeta, saya nganggur, doakan. Supaya saya dapat kerjaan. Pak Pendeta, doakan ya, saya masih nganggur. Ini kan keperkataan orang yang tidak dewasa. Kalau dulu, ya saya doakan. Kalau sekarang nggak mau. Cari kerjaan aja itu. Cari aja kerjaan. Kalau kamu tidak berkualitas, tidak profesional, tidak punya keahlian, diterima di satu pekerjaan dalam posisi tertentu, saya kasihan perusahaan itu. Bangkrut gara-gara di situ. Mendingan juga nggak usah kerjaan deh. Jujur. Kalau watakmu masih begini, kamu menikah, kamu menyakiti orang lain, kamu menyakiti dirimu. Jadi neraka itu rumah tangga. Rubah karaktermu. Ada orang yang memang karakternya nggak bisa hidup dengan orang lain, saudara. Harus diakui itu. Masalahnya bukan soal nanti dia kawin, dia nggak bahagia, pasangannya nggak bahagia. Masalahnya kalau dia nggak berubah, dia masuk neraka. Soal nikah nggak menikah nomor 2, karaktermu dirubah dulu. Makanya kalau karakter diubah, di dunia pun juga kita akan mendapat lebih banyak kemudahan. Berangkat dari tanggung jawab kita, bukan dari mujizat. Anda masih bersama saya? Mengerti ya? Pak Pendeta doakan supaya saya punya rumah. Kerja baik-baik saja, you punya rumah nanti. Kalau tidak punya, kontrak aja. Kan orang Indonesia itu kan mistik-mistik gitu loh. Apalagi ya, orang-orang Indonesia yang punya darah-darah tertentu yang malas-malas tuh. Petanya jelas. Petanya jelas. Orang Indonesia itu wataknya malas-malas. Lalu ketemu pendeta yang ngomong begini. Rekeningmu akan diisi penuh. Yes! Udah, tambah rusak dia dah. Klaim dalam nama Yesus kamu dapat pekerjaan. Kalau mau dapat pekerjaan dari SD, SMP, SMA, sekolah yang baik punya kalian. Orang berebut cari kamu. Nggak usah didoakan. Tapi kan orang Indonesia itu ada yang wataknya begitu. Mau kerjanya sedikit, gajinya banyak. Makanya konon ada pengusaha yang memindahkan perusahaannya di Cina. Oh, di sana bukan lebih murah. Membayar gaji pegawai juga sama besarnya, katanya nih pengusaha. Tetapi produktivitasnya lebih tinggi di sana. Di sini orang bisa 2, sana bisa bikin 3 dalam 1 kali 1 jam kerja. Nah, ketemu orang-orang dengan mental begini, lalu khotbahnya, saya doakan supaya kamu naik kelas. Jadi pernah nggak belajar, merusak itu. Tapi nyatanya diberkati Pak itu, gereja itu. Kenapa diberkati? 1, majoritinya orang Tionghoa. Tenglang. Emang dari dulunya, dari sononya, tulangnya tulang tenglang itu. Coba kalau mayoritasnya bukan orang Tionghoa, saya mau tanya, dia bisa beli gedung itu nggak? Nggak bisa. Yang kedua, dasar ekonominya sudah kuat. Fondasi ekonominya. Yang ketiga, dia di kota Jakarta. Coba yuk di Wonogiri. Atau di Cilacap, yuk khotbah kemakmuran. Makmur nggak? Sampai Tuhan datang nggak makmur, tahu nggak? 1, tulangnya, tulang apa sama dengan tulang orang tenglang, cara berpikirnya. Kalau orang Tionghoa dagang untung 50.000, dimakan 5.000.
Jangan dagang untung 50.000, dimakan 100.000. Ya tidak semua orang Tionghoa itu benar juga soal uang. Tapi adanya orang-orang Tionghoa yang kalau punya toko makin laris, makin bagus servisnya. Ini ada toko yang makin laris, toko tambah laris, restoran tambah rame. Aduh kotor joroknya itu WC. Lalu sembarangan sama customer. Wah, lu gak bakal lama kaya. Generasi ini masih kaya. Anakmu, cucumu melarat. Kadang-kadang ya saudara, teman-teman saya ya, perusahaannya besar. Anaknya suruh kerja dengan gaji 3,5 juta sampai 5 juta. Saya bilang, kamu gak salah tuh. Enggak. Saya sudah tahu memang harus begitu. Kerja sama orang dulu. Biar tahu susahnya. Master di luar negeri gaji 5 jutaan. Tetap suruh kerja sama orang. Papanya naik mobil mewah. Anaknya dibeli mobil harga 300-an juta. Begitu. Bagus itu orang tua. Kadang-kadang ya saudaraku, mentalnya kita ini yang buruk. Jadi mental itu tidak boleh rusak. Tega nggak tega, anak-anak gedebuk-gedebuk bangun pagi kerja. Kalau ikut papanya kan nggak bangun jam 10. Ayo bangun tuh, tunggu di kantor, ntar pap. Coba kalau mau orang lain. Langsung muka bosnya gini. Begitu. Sakit deh loh. Di situ belajar. Nah kalau saya jadi pendeta, sama kan? Kalau mau memanjakan saudara, siapa yang punya masalah, datanglah kemari. Allah mengasihi. Allah peduli engkau. Problem-problemmu. Air matamu Tuhan akan tampung di waskomnya. Anda jadi manja dan kolokan. Soal-soal makan, minum, bisnis, karir, studi. Tanggung jawab you penuhi. Nggak usah pakai doa. Lalu gimana Pak? Dialog dengan Tuhan. Makanya sebentar saya khotbah nih. Anda harus setiap hari sediakan waktu minimal 30 menit ketemu Tuhan meditasi. Kalau Anda tidak melakukan hal ini, Anda tidak pernah jadi anak Tuhan yang baik. Alami Tuhan. Ya, oke. Nangkep ya? Pendahuluan nangkep ya? Kadang-kadang muncul di pikiran saya tapi tidak pernah saya katakan. Pernah sekali dua kali mungkin saya singgung sedikit. Kali ini khusus saya singgung. Dan tujuan saya bicara ini adalah Anda mengertilah. Kalau saya ajak saudara ayo ke langit baru bumi baru. Mungkin dari kecilmu mengatakan lu aja sendiri. Atau nggak ngerti gua. Percayalah. Yang saya katakan ini benar untuk menyelamatkan saudara. Atau supaya saudara bisa menghayati begini aja deh. Anda pergi ke RSCM. Masuklah ke ruang ICU-nya. Lihat orang sakit yang mau mati. Baru tahu. Atau datanglah ke rumah duka. Lalu perhatikan orang-orang yang sedang nangis kehilangan orang yang dicintainya. Biar Anda tahu the fact of life. Fakta hidup. Kalau lagi sehat, nggak ada masalah, nggak ada keluarga meninggal. Semua itu running well. Anda lupa fakta hidup. Bahwa kita ada dalam perjalanan waktu. Detak jantung kita suatu hari pasti berhenti. Itu saya menghayati. Dan saya tidak boleh lupa itu. Setiap kali saya datang ke situ, saya sering tergetar atau hampir selalu tergetar. Saya suka tercenung gitu. Lihat wajah yang meninggal gitu. Lihat gitu. Orang nyanyi saya melihatin wajahnya gitu. Gitu loh. Dan saya bicara ini bukan orang yang gagal hidup lalu kompensasi ke sini. Enggak. Saya tidak gagal. Secara ekonomi, pendidikan, posisi, kehormatan, saya beruntung, saya berhasil di mata manusia. Jadi jangan suspek, jangan punya suspicious atau kecurigaan. Tulus, saudara. Tulus. Saya mengajak saudara itu untuk selamat. Jadi ya Bapak Ibu, kalau orang lihat kekekalan itu, waduh mengerikan. Mengerikan sekali. Saya kalau merenungkan pekerjaan saya itu hebat sekali. Dulu saya tidak merasa hebat ini pekerjaan saya. Hebat sekali. Kan saya seperti begini. Bangun, bangun. Tsunami datang, bangun, lari. Kayak begitu loh. Betapa mahalnya itu pekerjaan dan agungnya pekerjaan ini. Tapi kalau Anda nggak mau bangun, binasa. Atau gini, aduh kasihan lagi nyenyak, ya udah nggak mau tidur. Tsunami datang, habisin deh. Lalu saudara, mungkin ada yang berkata, masa Pak, itu kan nanti. Enggak nanti Pak. You mati langsung menghadapi kekekalan. Ya kalau iya, kalau enggak,
Ya nggak apa-apa kalau ya. Yang Bapak katakan kalau ya sih nggak apa-apa, kalau enggak, ya nggak apa-apa kalau enggak. Anggaplah enggak. You hidup benar di sini, you hidup suci di sini, you fokus langit baru bumi baru, karaktermu diubah. Setelah mati kayak kambing aja selesai, nggak masalah. Nggak masalah, di bumi pun kita untung menjadi orang baik. Kalau iya ada kekekalan di mana? Ini saya ngomong untuk orang-orang yang keras kepala loh. Kalau saya yakin kekekalan itu ada. Memang demikian adanya. Nah, menjadi anak Tuhan itu, saudara, bukan sekedar status aku anak Tuhan yang diyakini dan diakui. Tetapi anak Tuhan itu sebuah keberadaan yang bisa dibuktikan dan diekspresikan melalui gaya hidup setiap hari dari sikap hati yang benar. Ini definisinya. Anak Tuhan adalah sebuah keberadaan yang dapat dibuktikan dan diekspresikan setiap hari melalui gaya hidup dari sikap hati yang benar. Gaya hidup bukan dari sikap hati yang tidak jelas, sikap hati yang benar. Nah, proses beralihnya dari anak dunia menjadi anak Tuhan itu bukan proses yang mudah. Bukan proses yang sederhana. Yang sering mengikuti saya dalam pemberitaan firman Tuhan dan kegiatan rohani, Anda harus tahu bahwa Anda berubah jadi anak Tuhan itu masih panjang perjalanannya. Banyak orang Kristen merasa puas dengan gaya hidup kekristenannya karena merasa sudah menjadi anak Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang Kristen ini mendengar ajaran dari juru bicara yang diakui sebagai juru bicara Tuhan, yaitu para pembicara di mimbar gereja, yang meyakinkan baik secara eksplisit atau implisit, secara terang-terangan terbuka maupun terselubung, bahwa semua orang yang di gereja ini anak-anak Tuhan. Ya, kan kalau misalnya khotbah begini, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, langsung semua yang di gereja, aku anak Tuhan. Dari kecil, kita anak-anak Tuhan, kita anak Tuhan. Sehingga telah mengakar di dalam pikiran dan jiwanya bahwa dirinya itu adalah anak Tuhan. Sebuah status yang diyakini dan diakui. Tetapi coba kalau dipersoalkan. Dipersoalkan begini. Ini si A sama si B. You anak Tuhan? Iya. Kalau dia? Bukan. Apa bedanya coba? Coba you lihat apa bedanya. Bedanya ke gereja, yang di sana enggak. Itu naif. Itu bodoh. Bedanya, ini namanya Yohanes, di sana namanya Zainuddin. Ini pakai kalung salib, sana pakai kalung yang lain. Bukan begitu. Tetapi sebagian besar saudara tanpa sadar telah mewarisi keyakinan itu. Dan memiliki pengakuan itu. Juru bicara itu memperoleh ilmu teologi dan pengertian dari para pendahulunya. Biasanya melalui sekolah Alkitab. Tapi kalau zaman sekarang banyak pendeta tidak pernah sekolah Alkitab. Itu lebih gawat, saudaraku. Bukan saya mendewakan sekolah Alkitab. Benar-benar tidak jelas itu. Wah, benar-benar mengerikan. Yang sekolah Alkitab saja bisa ngawur. Apalagi yang nggak sekolah Alkitab. Lebih ngawur. Kecuali tidak sekolah Alkitab. Belajar Alkitabnya benar dari sumber yang benar. Bisa. Tapi itu jarang. Ada, tapi jarang. Tidak jarang para pembicara atau juru bicara tadi menyerap kekristenan yang mati. Kekristenan yang mati. Kekristenan yang sudah melembaga menjadi agama. Yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini kekristenan yang tidak akan mampu mengantisipasi keadaan zaman yang berubah terus-menerus tidak terkendali ini. Dunia makin buas, semakin ganas, makin jahat, makin fasik. Nah, saudaraku sekalian,
Kekristenan seperti itu sebenarnya kekristenan yang kadaluarsa. Ibarat obat itu sudah expired. Yang bisa menjadi racun. Mengapa? Sebab setiap zaman itu membutuhkan penyingkapan kebenaran yang efektif pada zamannya. Tetapi doktrin yang efektif, pengajaran yang efektif pada zamannya, kekristenan yang efektif pada zamannya, belum tentu efektif di zaman lain. Ketika gereja mengalami kesuraman, itu yang dianggap sebagai the darkness ages. Itu masa kegelapan. Abad-abad kegelapan. Saudara tahu, keselamatan itu bisa diperoleh melalui kebajikan, perbuatan baik, uang. Kalau ada saudara yang sudah meninggal, supaya pindah ke surga, jemaat bisa memberikan persembahan dalam jumlah besar. Kalau denting uangnya berbunyi di kotak persembahan, arwah yang di neraka pindah ke surga. Tapi ini pengajaran di abad-abad 13, 12, 14. Terutama di abad 13, 14. Sampai abad 15. Pada waktu itu lalu muncul Martin Luther, Calvin, Melanchthon, dan tokoh-tokoh reformator. Dan berkata, keselamatan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Itu efektif. Langsung mati dah. Itu teologi yang ada. Nah, Protestan mulai muncul. Reformasi muncul. Efektif. Zaman berganti zaman, saudaraku. Apakah teologi itu bisa menjawab tantangan zaman kita hari ini? Tidak. Tidak bisa. Sebab kemudian, saudara, gereja yang mewarisi teologi itu akan tanpa disadari terbimbing kepada keyakinan sudah selamat. Keyakinan sudah menjadi anak Tuhan. Tanpa ada usaha sungguh-sungguh untuk mengubah diri. Kita tetap mempertahankan keselamatan oleh anugerah. Tapi anugerah tidak bisa merubah secara otomatis manusia. Tapi para teolog itu pasti mengatakan begini. Kalau orang betul terpilih, dia pasti berubah. Oke, kalau begitu makin tahun dunia makin jahat. Makin banyak orang tidak selamat. Kalau pada zaman itu dunia masih baik. Suasana masih baik. Sekarang dunia kita makin jahat. You tidak menggeliat berubah, you kebawa sama dunia. Kalau Alkitab berkata, hendaklah kamu tidak serupa dengan dunia ini. Betul? Tidak serupa dengan dunia ini. Itu ayat yang ditulis di abad pertama. Kalau pada zaman aniaya, tidak serupa dengan dunia ini berarti tidak beragama Yahudi dan tidak menjadi orang kafir. Jadi orang Kristen. Itu langsung situasinya memaksa orang Kristen jadi benar. Kalau enggak, gini. Kalau you mau Kristen, potong lehermu. Kalau enggak Kristen, selamat. Nah, banyak orang begitu terlahir jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena situasinya memaksa orang jadi benar. Jangan serupa dengan dunia ini. Dunia waktu itu dunia kafir plus Yudaism. Kristen menghadapi Yudaism dan agama kafir. Nanggap? Amin? Itu ratusan tahun. Lalu di abad pertengahan jangan serupa dengan dunia ini. Udah beda situasinya. Karena semua sudah Kristen. Semua udah Kristen. Cuman teologianya yang tidak benar. Harus dirubah dengan alam pikiran yang benar. Sekarang zaman kita jangan serupa dengan dunia ini. Dunia kita ini udah rusaknya minta ampun. Betul? Anda nggak bisa kipas-kipas. Oleh anugerah, kuasa anugerah mengubah. You buktikan. Eropa ludes kekristenan. Habis. Bilang sekali selamat selamat. Gua mau lihat. Habis kekristenan. Tapi kalau saya mempersoalkan hal ini misalnya. Sekali selamat tak selamat. Kau percaya nggak? Percaya. Loh, lalu di mana bedanya? Apa itu selamat? Kita bedah. Maka dibutuhkan pewahyuan untuk membongkar kebenaran Alkitab. Pada zaman Tuhan Yesus, untuk bisa mengenali bahwa Tuhan Yesus Allah anak, Injil bisa diberitakan, perlu mujizat. Harus ada mujizat. Pada zaman rasul-rasul, gereja sedang mau ditampilkan di tengah-tengah dunia. Harus ada pentahbisan. Roh Kudus disurahkan dengan tanda yang ajaib.
bunyi guru, bunyi angin tiupan, dengan karuniakan roh yang hebat, dan dengan kesembuhan atau mujizat. Tidak lebih 30 tahun. Tidak lebih. Paling lama 40 tahun. Tahun 70, nggak sampai tahun 70 mestinya orang Kristen diserahkan, dihancurkan di mana-mana. Oke, 40 tahun kemudian, Yerusalem dihancurkan. Yang dibutuhkan bukan mujizat, ketahanan menghadapi aniaya. Amin. Different, itu different. Sudah berubah. Zaman Tuhan Yesus mujizat. Zaman Rasul karunia Roh Kudus dan mujizat. Zaman aniaya, tidak ada mujizat. Yang dibutuhkan ketahanan menghadapi aniaya. Betul? Nangkep bersama saya, saudara? Pada zaman kegelapan, tidak dibutuhkan mujizat. Tidak dibutuhkan ketahanan dari aniaya. Kecerdasan berpikir untuk mengalahkan teologi yang salah. Makanya Martin Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, itu orang-orang hebat dalam berpikir. Sebelum zaman kita, ketika gereja mulai suam, muncul gerakan Pentakosta, Roh Kudus. Zaman dulu, saudara, lulusan SD jadi pendeta bisa. Yang penting Roh Kudus. Sekarang mau begitu lagi, dikubur, masuk kotak. Dunia malah tambah jahat. Yang dibutuhkan apa hari ini? Kita butuh pewahyuan. Kalau saya boleh jawab langsung, begini yang dibutuhkan hari ini. Kesediaan meninggalkan dunia. Tidak serupa dengan dunia mengasingkan diri, bukan kita pindah ke kuburan atau gua-gua sepi, tetapi bersedia selalu tidak sama dengan dunia. Yang kedua, kecerdasan mengerti firman. Jadi kesibukan kerja, kesibukan rumah tangga tidak boleh dikurangi. Kesibukan mengurus anak tidak boleh dikurangi. Yang lain ditinggal. Untuk apa? Mendengar suara kebenaran. Tiap hari 30 menit 1 jam ketemu Tuhan. Kalau nggak begitu, Anda nggak mungkin jadi orang Kristen yang benar. Anda biar melihat sejarah gereja, sejarah kerajaan Allah ini. Pada masa tertentu, ajaran mengenai kekristenan tersebut mampu menjawab tantangan pada zamannya. Tetapi tidak mampu menjawab tantangan zaman sekarang ini. Karena itu yang dibutuhkan pewahyuan firman Tuhan. Dan pewahyuan itu didapat lewat kecerdasan berpikir, menggali firman secara cerdas. Dibutuhkan kecakapan berpikir, waktu yang mencukupi. Kecerdasan itu berarti latar belakang Alkitab, bahasa asli. Pokoknya mesti pinter, butuh pinter. Dan semua saudara harus pinter. Bukan hanya pendeta. Kalau zaman dulu kan yang namanya misi, hamba Tuhan, itu kan orang-orang khusus. Yang jadi biarawan, biarawati, pendeta. Itu 30-40 tahun yang lalu masih begitu. Kalau sekarang tidak. Semua hamba Tuhan. Semua melakukan pekerjaan misi. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Harus sudah begitu. Kalau tidak begitu, terserah you mau apa. Saya kasih tahu. Tidak ada itu rohaniwan, bukan rohaniwan. Tidak ada semua rohaniwan. Kan semua harus rohani. Nggak ada ini hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, hamba setan apa. Semua hamba Tuhan. Semua harus jadi pekerja misi. Di mana kita berada, kita bersaksi. Itulah misi. Lewat apa? Saya nggak bisa ngomong. Perbuatanmu. Itu misi. Harus dirubah cara berpikir. Saya pun tidak membuat batas. Saya pendeta, Anda bukan pendeta. Anda ada batasnya begitu. Itu pemisahan itu kayak bikin kasta saja. Jemaat jadi bodoh. Kan seperti yang Anda lihat perkembangannya ini kan. Di luar sana. Ini kelompok pendeta, kelompok jemaat. Doakan om. Tumpang tangan om. Gitu loh. Rumah saya ada setan om. Usir sendiri. Kalau dulu mesti ngundang pendeta tuh. Kalau tetangga kita ngundang dukun. Kalau orang Kristen usir sendiri. Akhirnya karena tidak ada pewahyuan, terjadi kompromi-kompromi. Pesan-pesan yang diakui dari Tuhan ternyata pesan titipan yang memuat kompromi dengan semangat zaman. Gereja yang sudah established, gereja mainstream, ya, itu mewarisi ajaran yang sudah ada. Dan itu betul-betul tidak bisa banyak, tidak bisa berubah dengan signifikan, perubahan dikit. Ibarat transportasi itu kereta api yang jalannya udah ada relnya gini loh. Beloknya pun juga harus lewat stasiun ya. Dengan keadaan ini, terus terang jemaat suam. Jadi bodoh-bodoh itu. Nggak ngerti Alkitab. Sebenarnya zaman sebelum Martin Luther, jemaat nggak boleh baca Alkitab. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan nggak punya Alkitab. Zaman Martin Luther, dia terjemahkan dalam bahasa Jerman. Itulah sebabnya percetakan Jerman bagus. Bukan karena saya Kristen. Itu semua karena ada faktor kekristenan.
Bagaimana perjanjian baru dicetak sebanyak-banyaknya. Itu percetakan maju. Abad ke-15. Bukan karena orang Kristen, emang percetakan maju dari situ. Maka susah ngalahin Jerman kan. Heidelberg, Roland dan sejenisnya. Nah, gereja semua muncul karismatik. Wah, Roh Kudus saja. Lulus SD custom jadi pendeta. Wah, boy, penting Roh Kudus. Begitu kan sekalian. Udah ada perubahan terus tuh. Ajarnya berubah-ubah gampang. Metode kebaktiannya berubah-ubah gampang. Itu ibarat kendaraan bajai. Bajai itu mau di mana aja belok bisa. Kalau dia belok yang tahu hanya Tuhan dan supir bajai. Makanya penyesatan rata-rata lahir dari gereja-gereja baru ini. Ngawurnya enggak kira-kira, saudara. Nah, kalau kita di mana, Pak? Ya, kita enggak di mana-mana deh. Karena saya dibesarkan dalam lingkungan Protestan. Tapi juga mengenyam dan merasakan suasana karismatik Pentakosta. Pendidikan saya ada di karismatik, ada yang di Protestan, ada yang di Baptis. Saya independen. Mosok, Pak? Iya, kalau saya ikuti pengajaran saya, nggak ke sana, nggak kemari. Independen. Dan saya menggali Alkitab dengan sangat serius. Ini dunia saya satu-satunya di situ. Dan saya bersyukur saya punya kesempatan mempelajari bahasa asli, punya ribuan buku yang bisa menjadi referensi kalau saya khotbah atau mempersiapkan PA. Nah, saudaraku sekalian, kompromi-kompromi ini karena semangat zaman. Seperti teologi kemakmuran. Seperti yang tadi saya ngomong itu teologi kemakmuran tuh. Saya doakan rekeningmu akan diisi penuh. Itu kemakmuran. Itu titipan dari setan. Tidak ada Alkitab mengajar begitu. Sama sekali. Tapi orangnya baik, Pak. Ini tidak mengkhotbahkan sesuatu yang buruk. Jadi suami yang baik ya, jujur ya, hidup suci ya. Sucinya apa nggak jelas. Ini bukan ngajarin buruk, tidak. Tapi jangan sempurna seperti Yesus. Jangan luar biasa seperti dia. Sebab yang luar biasa itu hanya saya. Nggak ngomong. Aku istimewa, aku VIP, kamu nggak VIP. Mana saya doakan. Ini ada kuasa di sini. Itu pembodohan. Anda bisa ngerti itu? Langit baru, bumi baru. Oh, nanti kita di surga. Itu nanti. Sekarang yang penting berkemenangan. Injak musuh. Ayo injak. Dia pikir iblis itu kayak kecoa gitu. Itu salah loh. Itu salah bener. Iblis itu berani melawan Allah Bapa itu luar biasa loh. Cerdasnya, nekatnya, beraninya loh. Kok you anggap remeh loh. Lalu muncul Erastus. Terjemahan Alkitab itu keliru loh. Antara diabolis, setan, dan daimonia. Kalau roh-roh jahat bisa diusir, iblis tidak bisa. Mosok ya, ikut PA. Dengerin sedikit khotbah saya baru tahu. Ketika Tuhan berkata, iya iblis, itu iblis. Tapi kalau bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu, itu bukan setan, itu daimonia, roh-roh jahat. Setan yang menakutkan itu bukan setan yang bisa menggoyang pohon asem atau pohon beringin. Bukan yang muncul pakai trisula lalu tanduk begitu. Itu setan goblok. Setan itu muncul di rumahmu, kamu jadi bikin persekutuan doa. Rugi deh setan. Anda bisa ngerti? Setan yang cerdas, setan yang masuk pikiran, membangun konsep. Makanya Tuhan berkata, iya iblis, setan, diabolis, same. Daimonia beda. Nah, di terjemahan kita itu campur aduk. Nggak benar. Bukan saya menyalahkan lembaga Alkitab, memang ada salah itu. Betul. Saya hampir tidak pernah mempersiapkan khotbah tanpa melihat bahasa asli. Hampir tidak pernah. Kalau dulu kan bukanya pakai begini nih Pak. Sekarang pakai komputer jebret. Setengah detik, tik, tek, tek. Apa sulitnya? Sulitnya Anda nggak bisa baca, saya bisa. Bahkan satu kata saya tahu, ini present active indikatif, ini middle, ini aorist, ini present, ini future. Udah, sometimes saya bisa muncul. Saking belasan puluhan tahun belajar terus. Bukan sok. Itulah cara saya mencari nafkah untuk saudara. Bukan duit loh, firman. Nah, teologi kemakmuran, penekanan berlebihan terhadap mujizat. Tadi saya katakan kan zaman Yesus nggak ada mujizat, nggak ada orang dengar Tuhan Yesus. Zaman rasul-rasul harus ada bukti-bukti dari pengurapan Roh Kudus dan mujizat. Zaman aniaya tidak dibutuhkan lagi.
Yang dibutuhkan ketahanan menghadapi aniaya. Herannya. Tuhan Yesus, Allah juga tidak membuat mujizat lagi zaman-zaman itu. Kan bisa begini, Tuhan bikin mujizat dong. Biar orang Romawi tahu kita yang benar. Enggak, tidak. Itu loh Tuhan itu luar biasa. Hal ini saya jelaskan lain waktu. Kenapa Tuhan tidak membuat mujizat pada zaman aniaya? Misalnya orang mau bunuh gini. Jadi kaku. Tiba-tiba Tuhan datang ke Kaisar Nero malam hari. Dengan 3.000 malaikat memenuhi kerajaannya. Kekaisarannya lalu. Hai Nero. Lo kagak mau jadi Kristen. Wasate lo. Langsung diumumkan ke seluruh penjuru kekaisaran bahwa semua harus pindah agama. Bisa, kenapa tidak? Tuhan nggak buat. Karena Tuhan sedang meletakkan landasan gereja yang benar. Dan gereja itu progresif. Nah orang Kristen yang nggak ngerti kan ngomong begini. Kita akan kembali ke gereja mula-mula. Yang mana itu? Gereja rasul-rasul. Itu gereja bayi. Gereja yang baru tumbuh. Salah loh, banyak orang nggak ngerti loh. Gereja akhir zaman itu sekarang lebih dahsyat. Lebih berat. Lebih berat dulu aniaya. Aniaya menciptakan orang Kristen yang benar. Jumlahnya nggak banyak. Sekarang banyak orang Kristen tapi yang sungguh-sungguh makin sedikit. Ngerti nggak? Zaman aniaya orang Kristen sedikit. Berani Kristen mati. Tapi dari 100 Kristen, 99 yang benar. Sekarang Kristen banyak. 10.000. Dari 10.000, 10 yang benar. Gampang jadi Kristen, gampang. Sebenarnya tidak. Kompleksitasnya tinggi. Kalau you anggap gampang, karena pengajaran yang tidak benar. Tadi itu loh gereja warisan itu loh. Semua anak Tuhan. Kita sudah jadi anak Tuhan. Status yang diyakini, dipercayai. Padahal jadi anak Tuhan itu keberadaan. Dengan ciri, karakter yang nyata dalam hidup setiap hari. Untuk zaman sekarang dibutuhkan pewahyuan yang lebih kuat dan mendalam. Untuk mengantisipasi dunia kita yang jahat ini. Dibutuhkan kecerdasan roh. Untuk mengerti firman. Dan untuk punya kecerdasan harus belajar. Kerja keras, karir, studi. Tidak boleh dikurangi waktunya. Ngurus anak keluarga tidak boleh dikurangi. Yang lain harus dibuang. Belajar firman. 30 menit tiap hari berdoa. Saya tuh takut, saya khawatir Anda itu 30 menit gak ketemu Tuhan. Hasilnya mau jadi apa? Jam 1 kita masih menyembah. Ini orang Kristen jam 1 nonton bola. Siap-siap Indomie, kopi. Bukan gak boleh nonton bola. Saya juga tahu. Oh itu bola ya nonton sebentar. Ya udah. Tapi saya lihat tuh ada orang-orang sekitar saya tua-tua gitu. Otaknya bola melulu. Lalu cirinya orang begitu gak kelihatan ke suara kebenaran lagi. Gak menarik suara kebenaran. Waduh ini orang ya. Sedih saya lihatnya. Saudara tuh tiap hari 30 menit mesti ketemu Tuhan. Kunci pintu, mama mau menghadap. Istilahnya menghadap. Ikuti cara hidup saya. Ayo baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budimu itu akalmu, otakmu, pikiranmu, rasiomu, logikamu. Dulu saya takut kalau ngomong begini. Logika. Terus. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara tahu nggak, kalau dari buku Warta Gereja saja, Warta Gereja, bahasanya bagus, belum itu benar. Tapi kalau baca aja, ini nggak jelas, langsung kita punya logika jalan, nggak benar. Udah langsung, nggak sejauh-jauh, nggak mungkin begini nih Tuhan. Itu logika terus jalan. Masuk Pak, ya percaya deh, bukan saya, ini nggak tendensius kemana-mana, percaya. Dunia kita ini jahat Pak. Waktu kita masih kecil kita melek mata, mama timang, anakku sayang. Besar dikit, ayo, cita di sini. Umur 6 tahun udah searching, googling. Umur 2 tahun, googling, searching. Umur 12, udah rusak.
Ayo ngomong apa? Anugerah menyelamatkan. Yang gimana? Kalau kamu gak melihat anakmu diwarnai dunia binasa, kita gak bisa tolong mereka kalau kita sih belum benar. Makanya kalau sampai ada anak kita masih mau duduk di gereja, dengerin Om Eras berkhotbah, bagus. Ditanya, kamu tuh ngerti gak khotbah? Gak ngerti, Om Eras ngomong apa. Udah kalau begitu kita pindah gereja. Ya, coba supaya kamu ngerti, kita pindah gereja. Kebaktian ke gereja lain maksudnya. Tapi gak pindah anggota. Bawa ke gereja lain. Yang kemakmuran itu yang, wah, puji-puji ini bagus. Dia dengerin terus gini, salah nih Mam. Ini khotbahnya salah ini. Kok bisa salah dari mana taunya? Balik ke Om Eras saja. Kok kamu katanya nggak tahu? Ya tapi salah ini. Loh, jadi dia waktu begini tuh mikir saudaraku. Masuk. Ini fakta loh. Ini fakta. Maka anak-anak itu biasanya dengerin khotbah. Taruh di mobil, taruh di mana-mana. Daripada denger laku macam-macam, laku pembaringan terakhir. Kalau anaknya bilang, Mama pembaringan terakhir, terus ayo dong Elvi Sukaisi. Ayo dong Ariel, enggak, itu aja. Dia masuk terus. Dia masuk terus. Karena anak dunia ini sudah tambah jahat. Enggak, saya bilang ini, tenang nak. Kita dipilih untuk diselamatkan. Ditentukan sebelum dunia dijadikan. Kita selamat. Bisa begitu? Habis itu Eropa. Kita harus tekun. Kalau pagi-pagi ya, anak-anak baru bangun tidur tiba-tiba ada suara haleluya oleh papa mamanya. Different anak itu. Haleluya. Susah dia jadi rusak. Paham gak saudara? Pagi-pagi papanya baca koran. Nah ini dia. Itu dibaca. Papa Eras tahu ya, dulu suka baca juga saya. Harus tekun. Malam-malam anak-anak masih dengar sayup-sayup. Haleluya. Nggak mungkin anak jadi rusak. Karena dunia itu jahat sekali. Maka perlu pewahyuan-pewahyuan yang membuat kita jadi militan. Saya ngomong ini bukan saya mengada-ada loh. Kalau Tuhan tidak bukakan rahasia firman-Nya hebat di dalam pikiran saya selama ini, saya nggak mungkin jadi pendeta benar. Susah buat benar. Karena mindset-nya udah rusak. Untung belum jadi fixed mindset. Fixed mindset. Harus jadi growth mindset. Bisa tumbuh growth. Amin.